Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Taufik Hardin. Dan saat ini saya masih berada di Singapura. Dan hampir 1 bulan saya di Singapura. Karena semenjak kedatangan saya itu di tanggal 11 Agustus. Dan sekarang sudah tanggal 4 atau 5 ini kan. Ya berarti tinggal sebentar lagi, beberapa hari lagi. Ya tepat saya 1 bulan di Singapura sejak kedatangan saya tanggal 11 Agustus. Ya itulah, selama di sini ya saya nikmatin keadaan alam yang ada di Singapura dan macam-macam, dan makanan, beli minuman yang sesuai dengan keuangan saya. Intinya saya tidak mengeluarkan uang yang terlalu berlebihan. Paling saya kalau beli minuman dengan harga yang terjangkau dengan keuangan saya. Ya. Saat terjalan, tunggu saya jeda dulu karena tangan saya pegal pegang. Ya, saat ini saya tadi baru aja bangun pagi sekali dan langsung ke masjid tuh. Kebiasaan saya emang kalau bangun pagi, memang saya udah sejak di Jakarta itu saya bangun pagi. Itulah kebiasaan saya sejak dari Jakarta, saya memang bangun pagi sebelum subuh. Jadi kebiasaan itu terbawa pada saat saya di Singapura. Pada saat di Singapura saya kebawa itu bangun pagi. Dan bangun pagi langsung ke masjid dan pulang, saya minum obat. Selanjutnya saya beli susu tuh buat netralitas apapun kesehatan, maupun dari apakah obat atau yang lain-lain. Dan nanti saya akan melanjutkan dengan masuk kelas kursus atau sekolah. Ini suasana pagi di tempat saya membeli barang-barang dan lain-lain. Adapun untuk sekolah atau kursus ini, ya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Karena ya itulah, mesti seenggaknya bisa dasar bahasa Inggris. Dan untuk mengenai bahasa Inggris, jujur aja kalau yang awal sekali mempelajari bahasa Inggris itu waktu saya belajar itu ya susah banget, karena banyak kata-kata yang mesti dihafalkan. Jadi mesti perjuangan untuk mempelajari bahasa Inggris gitu. Jadi jangan dikira wah ilah mudah, enggak. Orang yang dulunya belajar kayak seperti saya juga awalnya juga susah mempelajarinya. Saya juga banyak gak lulus sih dulu, bukan banyak, beberapa kali aja gak lulus dalam ujian naik level bahasa Inggris. Apalagi kalau kita belajar di tempat kursus. Di tempat kursus itu ada tingkatannya, dites dulu sebelum masuk tempat kursus. Di level berapa kita mampu menguasai bahasa Inggris itu. Itulah di tempat kursus. Jadi dia akan mengetes level kita. Ini pandangan pagi di seputar dekat akomodasi saya. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris di tempat kursus, ya pertama kali adalah dites kemampuan kita. Di level berapa kita mampu bahasa Inggrisnya, ataukah dasar, ataukah menengah, ataukah mahir gitu. Ya itulah di tempat kursus yang yang dulu pernah melakukan tes. Ya kalau kita belum bisa sama sekali, ada namanya tingkatan pre-basic. Pre-basic itulah tingkatan kita tidak bisa sama sekali bahasa Inggris. Tingkatannya pre-basic. Pre-basic itu adalah tingkatan paling rendah di basic, di dasar bahasa Inggris. Pre-basic itu ada di tempat kursus dulu ya. Tahu sekarang ada nggak tingkatan pre-basic? Itu paling bawah sekali kita mempelajari kata-kata bahasa Inggris pre-basic. Dari pre-basic naik lagi ke tingkatan lebih lagi, namanya basic itunya. Nah itu jangan kita meremehkan, wah ini gampang kita ini, karena kita tidak mempelajari dan membaca. Itu saja sih pendapat saya. Itu yang membuat susah, tidak mempelajari dan membaca. Dan mempelajarinya jujur aja susah kalau saya rasakan yang baca bahasa Inggris ya. Gitu. Dulu itu saya udah lama sekali. Jadi kalau misalkan nggak belajar dari tempat kursus, itu berat sekali bahasa Inggris menurut saya. Otodidak bisa asal rajin baca, rajin latihan.
gitu. Emang berat sekali kalau tidak mempelajari bahasa Inggris dari tempat kursus. Itu yang terjadi. Jadi mesti belajar tempat kursus atau dari sekolah gitu. Kalau dari sekolah juga kita tidak menggunakan lagi akan berat. Jadi intinya kita mesti terus belajar, itu bahasa Inggris mesti terus dipelajarin, terus diasah. Kalau enggak ya susah gitu, susah ininya. Ya akan berat gitu ininya. Mesti terus. Yang bagus sih memang itu dari sekolah, dari tempat kursus. Jadi itulah, kalau misalkan kita belajar dari sekolah tempat kursus, nanti mudah-mudahan kita akan bisa. Kalau enggak akan susah, kita tidak akan bisa terus. Karena mesti ada yang bimbing, orang yang lebih ngerti gitu, yaitu guru di sekolah atau guru di tempat di kursus bahasa Inggris. Itu ya yang akan membimbing kita. Kalau nggak akan berat sekali. Suasana masuk di tempat hostel saya. Dan ini tempat orang lain. Hostel saya ini sebelah kiri seperti yang saya ada di video-video saya sebelumnya. Ya, jadi masukan dari saya adalah belajar bahasa Inggris itu adalah mesti ada yang membimbing. Kalau belajar bahasa Inggris tidak membimbing akan berat. Kita tidak akan ngerti sama sekali. Akan berat. Jadi apabila kita dihadapkan dengan suatu komunikasi dengan bahasa Inggris, ya kita akan tidak ngerti sama sekali. Karena kita belum pernah belajar. Itu permasalahannya. Kalau kita sudah pernah belajar, bismillah, mudah-mudahan kita ngerti. Gitu. Yang pernah belajarnya masih terus belajar menggunakan bahasa Inggris. Gimana yang ya kita malas belajar atau tidak menggunakan bahasa Inggris, akan berat sekali. Jadi intinya tuh harus terus belajar. Kalau tidak belajar ya akan susah. Menurut saya. Ya jadi bahasa Inggris itu mesti terus diasah. Selain dibaca, di latihan, nulis dan macam-macam harus di ini. Saya juga bukan orang yang ahli dalam bidang bahasa Inggris, tapi saya mempelajarinya, saya udah merasakan kesulitannya. Jadi ya kalau belajar dari awal lagi nggak capek saya benar-benar itu, karena capek itu panjang, perjalanannya panjang belajar dari awal, dari basic, nanti ada tingkatannya kalau kursus, ada basic, intermediate, ada advance itu paling tinggi udah terakhirnya itu kalau di kursus. Jadi nggak mudah gitu ininya mempelajarinya, itu ada tingkatan-tingkatannya, nggak bisa sembarangan. Nanti dia jadi kalau kita nggak ngerti sekali, paling di tempat kursus dimasukkan ya pre-basic tuh ya tidak ngerti sama sekali bahasa Inggris. Itulah tingkatan paling bawah dari mempelajari bahasa Inggris, pre-basic. Kayak gitu dulu. Di depan adalah akomodasi saya. Inilah saya di lantai 10. Biasa suka duduk di ayunan. Jadi menurut saya kalau benar-benar ingin mempelajari bahasa Inggris, harus dimulai dengan keseriusan kita untuk mempelajari bahasa Inggris. Kalau enggak akan berat sekali gitunya. Kita kalau benar-benar pengen bahasa Inggris ya kita mesti belajar. Kita mesti mencari orang yang lebih mengerti bahasa Inggris untuk dijadikan ibaratnya membantu kita untuk mempelajari bahasa itu. Kalau enggak kita akan susah. Jadi intinya mesti ada orang yang memandu kita untuk mempelajari bahasa Inggris. Kalau kita belajar sendiri bisa, asalkan kita punya niat yang kuat untuk mempelajari bahasa Inggris gitu. Dan terus mempelajari baca dan dari berbagai macam sumber untuk mempelajari bahasa Inggris. Ya awalnya memang itu susah, itulah yang saya rasakan, susahnya mempelajari bahasa. Ya semoga teman-teman terus berusaha untuk mempelajari, yang mempunyai minat untuk mempelajari bahasa Inggris. Jadi semua tergantung dari keinginan masing-masing. Ada nggak niatnya untuk mempelajari? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Itu hak kalian semua, hak yang masing-masing kalau nggak mau pelajari. Ya itulah seperti sekarang ya di Singapura ini ya alhamdulillah saya berhubungan dengan bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa yang lain saya juga nggak ngerti, karena saya tidak mempelajari bahasa lain, hanya bahasa Inggris sudah saya pelajarin. Kalau nggak saya juga nggak ngerti gitu. Jadi itulah ya kalau benar-benar apapun yang punya itu, kita mempunyai keinginan mesti terus ditekunin aja. Itu sih, saya juga masih terus belajar sampai terus belajar gitu. Ya gitu. Jadi ya di pagi ini ya saya menikmati pagi ini saja ini ya. Ya karena saya menikmati waktu demi waktu aja. Sudah mau sebentar lagi sudah mau sebulan saya. Karena saya datang tanggal 11 di Singapura.
tanggal 11 nanti saya sebulan, tepat saya sebulan di Singapura tanggal 11. Tanggal 13 tepat saya masuk di hostel ini. Tanggal 13 Agustus ya, 13 Agustus tepat saya masuk di hotel ini. Sebulan tanggal 13 gitu. Saya masuk ke hostel ini tanggal 13 Agustus dan sampai di Singapura tanggal 11 Agustus. Mungkin saya akhiri saja video ini karena saya juga pegal dan siap-siap untuk jalan-jalan ke tempat lain. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam pembuatan video saya. Selamat pagi waktu Singapura. Selamat pagi juga waktu Indonesia. Sampai bertemu lagi teman-teman. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan mudah-mudahan kita dapat bertemu untuk menjalin tali silaturahmi.